Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya di Perekonomian Indonesia, menganalisa investor di sektor hotel dan akomodasi. Sektor hotel dan akomodasi merupakan komponen vital dalam industri pariwisata yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi wisatawan. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara, permintaan terhadap akomodasi juga melonjak. Di Indonesia, sektor ini berkembang pesat di kawasan pariwisata utamanya seperti di Bali, di Lombok, Labuan Bajo, Yogyakarta, dan Mandalika. Selain itu, tren yang gaya hidup seperti staycation dan ekoturism juga mendukung pertumbuhan sektor ini. Yang pertama, apa saja faktor utama yang membuat sektor ini menarik bagi investor? Yaitu pertumbuhan kunjungan wisatawan. Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan pasca pandemi. Tahun 2023, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 10 juta orang. Potensi geografis dan budaya, Indonesia memiliki ratusan destinasi unik yang tersebar di Sabang hingga Merauke. Yang ketiga, pertumbuhan kelas menengah. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang mampu melakukan perjalanan domestik, menciptakan permintaan lokal yang stabil. Tingkat pengembalian investasi atau ROI, hotel di lokasi di strategis dapat memberikan ROI antara 8-15% per tahun. Diversifikasi konsep bisnis, yaitu tren akomodasi unik seperti gambling, resort eco-friendly, dan boutique hotel menarik berbagai segmen pasar. Selanjutnya, bagaimana dukungan kebijakan pemerintah terhadap investor di sektor tersebut? Dukungan pemerintah yang pertama melalui insentif pajak dan fiskal, yaitu pemerintah melakukan BKPM. Kini Kementerian Investasi memberikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance untuk investasi pariwisata. Kedua, kemudahan perizinan. Melalui sistem OSS, Online Single Submission, perizinan usaha hotel dipermudah secara digital. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur, yaitu proyek-proyek seperti pembangunan bandara baru, jalan tol, dan pelabuhan mendukung aksesibilitas ke destinasi wisata. Yang keempat, kawasan ekonomi khusus, yaitu pariwisata seperti KIK Mandalika, Likupang, dan Tanjung Lesung yang memberikan kemudahan regulasi dan fasilitas fiskal bagi investor. Yang ke-C, bagaimana tren investasi dalam 5 tahun terakhir? Perkembangannya dalam 5 tahun terakhir yaitu pertama, secara peningkatan pasca pandemi, setelah penurunan tajam di 2020 sampai 2021, investasi kembali naik mulai 2022, terutama di destinasi prioritas. Menurut statistik, tahun 2020, 5,3 triliun turun akibat COVID-19, 2021, 7,8 triliun, 2022, 10,2 triliun, 2023, 13,1 triliun, 2024, 15 triliun, prediksi berdasarkan tren BKPM. Jumlah investor asing meningkat terutama dari Asia Timur, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Eropa, Belanda, Prancis, dan Timur Tengah, UAE, dan Qatar. Selanjutnya, siapa saja investor asing utama yang berinvestasi di sektor ini? Yang berinvestasi di sektor ini yaitu Marriott International AS, mengoperasikan berbagai merek hotel seperti Ritz-Carlton, Sheraton, dan Westin di Indonesia. Kedua, Accor Group Prancis sangat aktif melalui brand seperti Novotel, Ibis, Pullman, dan Sofitel. Yang tiga, Hilton Hotel dan Resorts, ekspansi di Bali, Jakarta, dan Surabaya.
archipelago internasional yaitu Singapura atau Indonesia, merek lokal dengan pemodal asing seperti Aston dan Harper. Selanjutnya Qatar Investment Authority dan Emirates Investment terlibat dalam proyek resort dan hotel mewah di Bali dan Mandalika. Berikutnya, apa dampak investasi asing terhadap sektor tersebut dan juga terhadap ekonomi Indonesia secara umum? Dampak sektor tersebut terhadap ekonomi Indonesia secara umum yang pertama, peningkatan kualitas layanan dan standar industri, yaitu investor asing membawa standar internasional dalam manajemen, pelayanan, dan pemasaran. Kedua, transfer teknologi dan SDM, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan ahli keahlian. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Ribuan pekerjaan tercipta di sektor perhotelan, konstruksi, dan jasa pendukung. Yang keempat, peningkatan devisa. Wisatawan mancanegara yang menginap di hotel asing tetap berkontribusi pada penerimaan devisa. Yang kelima, multiplikasi ekonomi lokal, yaitu membantu sektor lain seperti UMKM, transportasi, dan kuliner berkembang di sekitar kawasan. Selanjutnya, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi investor asing di sektor ini? Tantangannya yang pertama, ketidakpastian regulasi daerah, yaitu perbedaan interpretasi aturan antar daerah dapat menghambat realisasi proyek. Yang kedua, ketergantungan pada musim kondisi global, yaitu krisis kesehatan atau ekonomi global mempengaruhi okupansi dan permintaan. Yang ketiga, persaingan tinggi, yaitu banyaknya pemain baru menekan margin keuntungan. Yang keempat, masalah tata ruang dan lingkungan, yaitu sengketa lahan, penolakan masyarakat, atau kerusakan lingkungan bisa menimbulkan resistensi. Peluangnya dalam sektor ini yang pertama, pasar domestik besar dan stabil, yaitu wisatawan lokal mulai menggeser dominasi wisatawan asing. Yang kedua, destinasi baru terutama terus dikembangkan seperti Morotasi, Likupang, dan Wakatobi yang masih terbuka untuk investasi awal. Yang ketiga, inovasi layanan digital, yaitu peluang integrasi dengan teknologi seperti smart hotel, aplikasi mobile, dan sistem reservasi otomatis. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.